yang akan disampaikan oleh Ibu Febi Ratisa. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 183/7 Tanjung 2, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sohermi sebagai wakil. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru yang ada di SD yang saya cintai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan diseminasi modul 1.4. Modul 1.4 ini tentang budaya positif. Materi ini sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini selama kurang lebih 2 minggu yang lalu. Nah, oleh sebab itu tagihan tugas berupa aksi nyata saya yaitu mendiseminasi atau membagikan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, materi-materi yang saya dapatkan mengenai budaya positif. Langsung saja Bapak Ibu. Nah, tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, jadi di sini tujuan kita itu menuntun anak-anak. Kita tidak berfokus pada prestasi anak-anak, pada nilai anak-anak, tapi yang kita tuntun itu adalah kodrat-kodrat yang dimiliki anak agar memperbaiki lakunya. Tingkah laku anak itu yang kita tekankan. Mungkin kalau di kurikulum yang dulu nilai patokan, ada juara kelas, ada ranking 1, 2, 3. Nah, di kurikulum yang sekarang ini kita kembali lagi kepada tujuan yang sudah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara dari dulu, yaitu bahwa anak itu yang harus dituntun adalah apa yang sudah ada, kodrat-kodrat apa. Tujuannya apa? Agar anak tersebut mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi belajar itu tidak beban untuk anak-anak. Anak-anak merasakan bahagia dengan ilmu-ilmu yang kita berikan. Nah, selanjutnya salah satu cara agar anak bahagia di sekolah, agar anak selamat di sekolah, ini adalah kita harus menanamkan budaya positif. Kita harus tanamkan budaya positif ini di sekolah untuk tercapainya tujuan pendidikan tadi. Nah, ada 6 materi yang akan saya bagikan di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, apa itu disiplin positif? Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, restitusi posisi kontrol guru. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam nanti segitiga restitusi. Nah, ayo sekarang kita praktek Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ini pasang-pasangan, silakan Bapak Ibu pasang pasangan masing-masing. Satu orang yang mengepal. Siapa? Boleh Pak Agung sama Pak Buhori, Bu Linda sama Bu Diana, Pak Asad pengamat berarti. Boleh Bu Dewi dengan Bu Desi, Bu Aisyah dengan Bu Dewi. Siapa yang menjadi pengepal? Dan yang satu orang tugasnya membuka. Silahkan, mau bagaimana caranya supaya kepalan ini terbuka? Ayo, boleh pakai kekerasan, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, menggelitik, kasih uang pun boleh. Ayo, yang satu berusaha supaya tidak terbuka. Ayo, coba. Gimana Pak? Gimana caranya? Siapa yang bisa? Gimana caranya? Kekerasan boleh, dirayu boleh. Tidak apa-apa, dikritik
Bu Dewi dengan Bu apa tadi Desi digelitik. Bu Linda dengan Bu Yana tadi kekerasan. Nah, itu. Jadi kita bayangkan bahwa yang mempunyai kepala tadi itu mempunyai yang sangat berharga, benda yang harus kita lindungi. Sementara ada orang lain yang si B tadi mencoba dengan segala cara untuk membuka tadi. Boleh. Nah, kita balikkan ini ke anak. Kita balikkan ini ke anak. Boleh tidak tadi seperti itu kalau kita ke anak? Mengambil apa yang diyakini anak dengan cara apapun, kita paksa, kita hardik, kita gelitik supaya yang dimiliki anak ini jatuh ke tangan kita. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Kira-kira kenapa tidak boleh? Memaksa, kita merampas hak anak. Nah, secara tidak langsung, secara kita tidak sadari selama ini, itu yang kita lakukan di kelas. Memaksa anak supaya belajar dengan yang kita mau, bukan dengan yang anak mau. Kita hardik, kadang kita gelitik, kadang kita cubit. Nah, ini sebetulnya yang kita lakukan itu ternyata kita sudah merampas hak anak. Dia tidak mau sebetulnya cara itu, tapi kita yang egois, gurunya dipaksa segala macam sehingga akhirnya lepas. Sehingga jati diri anak itu lepas secara tidak sadar. Nah, ini yang akan kita rubah Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar. Kalau guru zaman dulu itu beranggap kita yang bisa mengontrol murid. Hanya kita sumber belajar. Anak mau jadi apa itu gurunya yang tanggung jawab. Dulu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah pujian, selalu memberikan pujian itu akan bermanfaat? Gimana kalau menurut Bapak Ibu? Anak selalu kita puji-puji, kita angkat-angkat, kita baik-baikin. Apakah selamanya itu akan bermanfaat? Iya atau tidak? Tidak. Karena ada di suatu titik anak nanti akan merasa jenuh, akhirnya dia malah tidak mau, bosan. Jadi anak yang selalu dipuji juga sebenarnya itu tidak baik. Nah, begitu juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar atau tidak itu? Kita kritik malah nanti orang itu akan karakternya kuat. Tidak kan? Orang yang dikritik justru mentalnya akan down, akan jatuh. Kadang tanpa sadar kita sering begitu kepada, ih nakal nih ya, wih tidak mau dibilangin. Apakah anak akan berubah? Tidak Bapak Ibu. Lama-kelamaan mentalnya malah akan jatuh. Wah iya aku nakal ya, iya aku tidak mau dengar ya, kan begitu kira-kira anak-anak kita. Nah, zaman dulu juga kita beranggapan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hanya anak belum apa-apa. Pokoknya kalau ibu bilang 2 tambah 2 4 harus 4. Tidak mau cara yang lain. Kalau seperti itu caranya, ini masih paradigma belajar yang zaman dulu. Guru bisa mengontrol anak-anak, kita bisa memiliki hak untuk memaksa. Padahal itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana caranya merubah itu Bapak Ibu? Merubah agar kita tidak memaksa anak, agar anak tidak merasa terintimidasi, anak tidak dibuat hal-hal yang negatif, maka kita harus membangun budaya positif. Apa itu budaya positif? Sekolahnya menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, jadi guru di sini hanya mengontrol. Tugas kita adalah mengontrol murid agar mereka berpikir, bertindak, dan berkarya secara tanggung jawab. Nah, sekarang apa makna disiplin? Siapa Bapak Ibu yang bisa menjawab kira-kira? Disiplin itu apa sih? Kalau bahasa kitanya apa? Tepat waktu, disiplin. Apalagi? Disiplin. Taat aturan, disiplin. Apalagi kira-kira disiplin? Konsisten.
Disiplin itu ya kita tepat waktu, sama aturan, konsisten. Disiplin itu karena dari luar atau dari dalam? Biasanya dari dalam. Disiplin itu karena paksaan orang lain atau kita yang mau? Kita yang mau dari dalam. Nah, itu disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, nilai-nilai yang dihargai itu nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau sekarang itu tergambar dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah tahu ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai apa yang biasa kita mau ada di diri kita? Nilai ketuhanan. Kita semua percaya dengan Tuhan. Nilai kebaikan, nilai kasih sayang, nilai-nilai apa lagi? Tanggung jawab, kerjasama. Pokoknya semua nilai-nilai positif. Itulah yang harus timbul dari dalam diri, bukan karena paksaan, bukan karena diminta orang lain. Nah, kalau budaya positif di sekolah, itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaannya, jika hanya 1 atau 2 orang guru yang menerapkan budaya positif, apakah ada perubahan di sekolah itu Bapak Ibu? Tidak. Misalnya Pak Hasan di kelasnya dia menerapkan disiplin positif, tapi di kelasnya Bu Aisyah tidak. Apakah sekolah itu akan berubah? Tidak. Karena makanya pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya, bagaimana untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Jadi semua kita yang ada di sini berusaha untuk mulai menumbuhkan budaya positif di kelas masing-masing, di mata pelajaran masing-masing, untuk menuju anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di sini ada gambar kebutuhan dasar manusia. Ini semua orang pasti punya. Setiap kita pasti punya yang ini, yang lingkaran. Survival, bertahan hidup. Semua orang perlu makan ya, perlu minum, perlu makan gorengan, perlu minum, perlu segala macam. Itu masuk kebutuhan survival, bertahan hidup. Kita juga butuh untuk cinta kasih, diterima. Perlu tidak rasa cinta kasih? Perlu, sangat perlu cinta kasih. Mas saya nak dewe lah di sekolah ini. Kenapa Pak? Yang penting selama dia di sekolah dia mendapatkan cinta kasih dari guru-gurunya. Semua, ya kita ya anak-anak itu perlu cinta kasih. Kita butuh apa lagi? Penguasaan. Kita perlu penguasaan. Kita tidak bisa laptop, butuh kita untuk bagaimana caranya bisa laptop. Itu masuk penguasaan. Kita dulu tidak bisa kali-kali anak-anak, tapi dengan keinginan mereka akhirnya bisa kali-kali, bisa bagi-bagi. Penguasaan. Kita juga butuh kesenangan. Di sekolah perlu senang, apa harus disiplin lurus-lurus, kaku-kaku lah. Perlu kesenangan. Kita aja guru mungkin kalau ngajarnya monoton begitu tuh kitanya aja bosan, apalagi anak-anak. Jadi kita juga perlu kesenangan. Dan terakhir, kebebasan, merdeka. Bukan berarti bebas yang nak belajar-belajar, yang nak main-main, bukan. Tapi pada saat dia belajar, dia merasa bebas, apa maunya dia itu bisa dicurahkan dia. Itu bebas. Nah, kelima kebutuhan dasar ini kita harus penuhi Bapak Ibu sebagai guru. Kita harus bisa memenuhi kelima kebutuhan dasar anak-anak kita. Jangan sampai kita luput salah satunya. Kita memberi cinta kasih, tapi kita lupa memberi kesenangan. Sepanjang tahun cari tuh lah, baca tulis tuh, baca tulis itu. Memang kita perhatian dengan anak, tapi anak ternyata tidak senang. Atau
kita kasih tugas tapi tidak pernah diperiksa, ditinggal, apakah terlihat penguasaan anak? Tidak, karena kita tidak pernah memeriksa. Jangan. Jadi kelima ini itu harus seimbang, makanya dia berbentuk lingkaran. Semua saling mengisi. Nih kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Bu Irma, guru kelas 6 di SD 20 Sepaku, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Raka. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Raka yang seringkali meminta bekal makan siang secara paksa. Nah, kalau Bapak Ibu menghadapi anak yang seperti si Raka, menurut Bapak Ibu kebutuhan apa yang coba dipenuhi dia? Tadi kan ada 5 tuh. Survive. Kenapa? Lapar mungkin ya. Mungkin survive-nya kita belum makan dari sekolah, akhirnya dia minta ke kawan, bisa jadi. Kebutuhan apa? Kasih sayang. Bisa mungkin ada diperhatikan. Nah, akhirnya minta nyari-nyari perhatian. Apalagi? Memang dasar anaknya, berarti apanya? Kemampuannya, penugasannya, atau segala macam. Nah, kita harus bisa mendeteksi itu. Kekurangannya di mana anak ini? Kebutuhan mana yang tidak dipenuhi anak itu? Kira-kira yang mana? Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Irma itu bisa mencari-cari tahu alasan kira-kira yang mana. Tadi Bu Desi bilang survivalnya, mungkin dia lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Benar. Bu Linda bilang cinta dan kasih sayangnya mungkin dia tidak dapatkan di rumah. Mungkin dia pengen nyari-nyari perhatian kawan. Kadang anak berebut itu kan biar kawannya marah dia merasa senang. Kadang itu pengen diperhatikan. Atau dia merasa power. Dia merasa hebat. Ya kata Pak Min tadi, mungkin memang anaknya pengen mengambil punya kawan-kawan. Mungkin di power. Dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut. Atau mungkin anak ini mau bebas, dia tidak mau terikat. Bagi dia bercanda dengan teman tuh membuat dia merasa bebas. Mungkin dia bosan itu terus menunya yang dari maknya, pengen coba punya kawan lah. Itu termasuk kebebasan. Atau mungkin dia bertindak karena dia butuh kesenangan, cuma iseng. Kalau nengok kawannya nangis, dia bahagia. Kadang kan gitu anak-anak tuh sengaja nyimpan pensil kawannya nangis, dia senang. Berarti kebutuhan kesenangannya yang harus dipenuhi. Nah, sebagai guru kita harus bisa mendeteksi itu. Untuk apa kita bisa mendeteksinya? Untuk perilaku kita ke depan, bagaimana menghadapinya. Jangan sampai anak tuh ternyata butuhnya kebutuhan hidup, kita kasih solusi kesenangan, tidak masuk, tetap laparlah dia. Atau bisa jadi anak tuh ingin bebas, tapi malah kita kasih cinta sayang, dan nyambung. Jadi kita harus bisa melihat anak ini kebutuhannya yang mana. Harus satu-satu anak itu kita lihat. Nah, motivasi ini berkaitan dengan motivasi. Motivasi itu ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kenapa anak melakukan sesuatu? Biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Takut dihukum. Kenapa anak ke sekolah? Nanti kalau ada sekolah dihukum. Nah, itu berarti masih dari luar motivasinya. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini reward itu juga masih masuk motivasi eksternal. Ketika kita tidak memberi reward, anak-anak tidak mau lagi ke sekolah. Ketika dia tidak dipuji-puji, anak-anak tidak mau lagi melakukan itu. Itu masih eksternal. Itu namanya kalau motivasi eksternal itu belum paten dalam diri dia, bisa hilang motivasi itu. Yang paling baik adalah motivasi yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Oh, dia ingin ke sekolah karena dia ingin pintar. Aku belum hafal nih surat yang disuruh Pak Hasan. Aku mau belajar lagi lah supaya aku bisa hafal.
Nah, itu motivasi yang ada di dalam diri. Itulah motivasi yang akan bertahan selamanya kepada anak. Jadi dari 3 ini mana yang coba kita kembangkan Bapak Ibu? Teori pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga. Kita mengajak anak supaya dia memotivasi dirinya sendiri. Jadi tanpa kita suruh, anak akan datang ke sekolah. Tanpa kita hukum, anak karena dia memang merasa butuh ilmu, dia memang merasa butuh pelajaran, dia memang merasa nyaman di sekolah. Maka motivasi internal itu akan dengan sendirinya timbul. Nah, selanjutnya, nah, nih berkaitan dengan motivasi tadi, ada kan yang mau karena hadiah, dia ke sekolah, karena dipuji. Ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Ini ada kasus Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan Ivanya jadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Ada kan kadang anak-anak pendiam, sibuk apa-apa, ketika kita panggil namanya bingung dia, kaget, gelagapan. Nah, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat lupa menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Oh, hukuman zaman dulu tuh, anak tidak bisa jawab suruh ke depan, tunjuk hidung atau angkat kaki sebelah seperti itu. Nah, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas yang memegang hidungnya. Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Karena kurikulum Merdeka ini adalah kebebasan untuk anak. Bebas untuk anak. Tidak bisa menghukum anak. Tidak bisa menghukum anak. Bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Kami? Karena menunjukkan anak, membuat anak merasa malu. Membuat anak merasa malu. Berarti kita semua sepakat ya, kita tidak setuju. Tidak setuju untuk menghukum anak ke depan kelas, nunjuk hidung atau sebagainya. Anak akan merasa malu. Pertanyaan kedua, tindakan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Hasan konsekuensi, Bu Desi hukuman. Ada 2 versi. Pak Agus sama Pak Agus, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Bori? Konsekuensi. 2 sama nih. Hukuman atau konsekuensi? Apa beda hukuman, apa beda konsekuensi sekarang? Kalau hukuman itu sudah diatur, sudah ditetapkan dalam Peraturan. Nah, konsekuensi itu peraturan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan. Oke. Kalau menurut Pak Hasan, ya, terima kasih. Kalau menurut Pak Hasan, hukuman itu memang yang sudah ada, tertulis, sudah disepakati di awal. Kalau konsekuensi itu serta-merta dari guru itu karena anak melakukan kesalahan. Setuju dengan Pak Hasan? Boleh setuju. Ayo, kita berdiskusi, nanti baru saya tak kasih tahu nih bedanya hukuman dan konsekuensi. Bu Desi, kenapa tadi nganggapnya kalau ini hukuman? Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu kan Bu, anak itu sudah sadar kita melakukan kesalahan. Jadi dia otomatis menyadari kalau ini tadi masih disuruh bapakku untuk maju ke kelas. Nah, itu kan berarti hukuman. Itu. Hidungnya lagi kan? Oke. Jadi kalau dari Bu Desi, kalau hukuman tuh yang serta-merta dikasih gurunya, anak tidak tahu apa-apa dikasih hukuman, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, anak sudah menyadari kalau dia salah, tapi tetap ada hukuman. Begitu. Ada timbal balik dari yang sudah dia lakukan. Nah, oke, ada 2 versi nih. Mana yang benar nih? Hukuman atau konsekuensi? Nah, ini dia. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau
konsekuensi, ya itu bakal terjadi, tapi tidak serta-merta menyakiti bagi anak. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid, baik untuk jangka waktu panjang atau saat itu. Kalau konsekuensi juga sama, tidak nyaman, tapi pada saat itulah. Kalau hukuman itu sampai ke besok-besoknya dia masih merasa hukuman itu jangka panjang. Kalau konsekuensi, saat diberi konsekuensi itulah tidak nyaman. Kalau di hukuman, yang menjadi korban itu mendapat keadilan, balas segala macam hukuman. Kalau konsekuensi, korbannya bisa diabaikan karena kita fokus ke yang bersalah tadi, lupa dengan korban. Kadang kalau anak bertengkar itu konsekuensi. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah ini kalau hukuman tidak akan berjalan kalau muridnya tidak takut. Peraturan tetaplah, anak tetaplah. Kalau konsekuensi, peraturan itu hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ketika dia ingat itu peraturannya, ditaati. Kapan anak bosan, tidak ditaati, lupa, masih lemah juga. Nah, kalau hukuman, peraturannya adalah kamu harus begini. Kalau konsekuensi, apa peraturannya tadi? Mau berubah enggak? Kita tanya dengan anak. Kalau hukuman, anak tuh biasanya akan membenci peraturan. Ada pepatah mengatakan yang namanya peraturan itu untuk dilanggar. Ada yang bilang begitu. Kenapa? Karena anak merasa peraturan itu sesuatu yang negatif. Padahal anak tahu peraturan itu tuh bagus, tapi kebanyakan anak akan membenci peraturan itu. Nah kalau di konsekuensi, anak itu akan menghormati peraturan. Kira-kira kalau kasus yang tadi menunjuk anak suruh maju ke depan itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena diberikan langsung saat itu anak tidak tahu, anak merasa sakit. Dia akan menjadi jangka panjang tidak nyaman. Setelah keluar, setelah habis pelajaran itu, dia tetap akan merasa malu karena anak tuh diketawain tadi sebetulnya. Itu berarti Pak Seno tadi sudah memberikan hukuman kepada anak. Nah, dua ini ternyata Bapak Ibu masih belum bagus, masih belum maksimal untuk menciptakan sikap anak yang baik. Masih belum bagus. Nah, di sini ada nanti yang namanya restitusi. Jadi kita tidak bisa lagi memakai hukuman. Konsekuensi juga tidak bisa kita pakai setiap saat. Ada pilihan terbaiknya. Namanya restitusi yang sebelah kanan. Restitusi itu merupakan pilihan. Pilihannya bukan dari guru, tapi dari anak itu sendiri. Jadi apa yang mau dia lakukan bukan kita lagi, tapi anak sendiri yang memunculkan ide-ide dia nak melakukan apa, itu restitusi. Korbannya akan mendapat ganti, muridnya akan mendapat penguatan, masalahnya terpecahkan, dan murid akhirnya nanti akan belajar bertanggung jawab. Nah, ayo kita latih. Pilih yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Ayo boleh ngomong aja, nggak apa-apa. Hukuman ada, konsekuensi ada. Oke, nanti kita lihat isinya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Ayo, nggak apa-apa. Kalau anak membersihkan coretan itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikan hukuman. Konsekuensi. Kalau kami dengan Bapak dan Ibu Desi ini kan lagi berbedaan. Tinggal Bapak Ibu lagi. Mana coba. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kau berlaku konsekuensi tak? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi?
Ya, belum ke restitusi. Konsekuensi kata Dewi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol sama kawan. Jangan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Ayo kita lihat hasilnya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah, itu hukuman. Hukuman itu tidak ada kaitannya dengan pelajaran, itu namanya hukuman. Jemur anak karena nggak bisa jawab, ada gunanya untuk ke pelajaran? Enggak kan? Itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu konsekuensi. Karena dia sudah menyoret, maka dia yang membersihkan. Masih nyambung dengan pelajaran, itu maksudnya konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret, sama konsekuensi dari perbuatan dia. Nah, selebihnya itu, tapi gini, misal Pak Agung nih, guru olahraga Pak Agung, ada anak yang terlambat 10 menit, kemudian Pak Agung suruh dia lari di lapangan. Ini kan pelajaran Pak Agung olahraga kan? Ada satu anak terlambat pagi, disuruh Pak Agung keliling dulu 3 kali lapangan baru boleh ikut pelajaran. Itu hukuman atau konsekuensi? Pak Agung bilang hukuman, Bu Desi bilang konsekuensi. Apa ya? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu akan jadi hukuman kalau materi Pak Agus itu nulis. Pak Agung itu nulis. Itu akan menjadi konsekuensi kalau materinya praktek. Praktek perlu nggak lari? Ya, anggaplah si anak tadi kan 15 menit telat tuh, berarti kelas yang lain sudah pemanasan. Dia kan ketinggalan sendiri. Pas bapak mau praktek si anak baru datang. Kamu lari dulu. Itu akan menjadi konsekuensi supaya dia nggak kaget badannya karena bapak mau praktek. Gitu. Tapi kalau materi, iya ketinggalannya bapak materinya apa dulu, praktek atau tulis? Kalau praktek itu dia masuknya konsekuensi, bukan hukuman, karena memang iya tetap kan ini 15 menit. Ya 15 menit. Anak tuh ibaratnya gini, mau main volley. Cuma kalau aku ngasih peraturan macam itu, maksudnya hukuman apa sih? Kalau pas saat praktek dari awal. Ya, dari awal masuk pertemuan kedua kayak gitu lagi. Ya. Karena aku ngasih peraturan macam itu. Gitu terus. Itu terus ulang misalnya ada yang ketinggalan tetap masuknya konsekuensi. Coba kan sudah misalnya ngomong misalnya ini hukumannya kalau terlambat datang dari. Iya. Walaupun bapak bilang itu hukuman, tapi dalam prakteknya itu adalah konsekuensi. Iya. Tapi disampaikan caranya kan apa? Itu namanya konsekuensi, masuknya ke konsekuensi, bukan hukuman. Walaupun bilangnya bapak hukum bilang, tapi secara garis besarnya itu adalah restitusi dari awal. Kesepakatannya begitu. Ya, itu konsekuensi. Jika saya terlambat pada praktek, maka saya akan lari sebagai ganti pemanasan. Gitu. Tapi kalau pas pelajaran nulis materi, kan Pak Agung hari Selasa nulis, Sabtu praktek. Dia telatnya di hari Selasa nih. Telatnya bapak suruh lari, itu baru hukuman karena nggak ada mau praktek. Buat apa anak tuh lari capek-capek gitu. Tapi kalau itu di praktek, bapak suruh lari, itu masih masuk konsekuensi. Tujuannya supaya anak tidak kaget. Kalau nggak bapak kasih suruh lari lingkaran, anak langsung ikuti temannya, mungkin dia bisa cedera kan? Karena yang lain udah 15 menit nih, udah berlari-lari, udah segala macam. Anak baru datang, ya sudah ikut kawannya. Bisa jadi nanti anak itu ada cedera atau seperti. Walaupun, tapi kita gurunya sekarang yang harus bisa memahami apa beda
hukuman dan konsekuensi. Gak apa-apa, ini kan kita dapatnya, kita udah melaksanakan dulu, baru kita dapat ilmunya sekarang. Nah jadi untuk ke depan, Ya sebelumnya kan tahu hukuman. iya sebelumnya tahu hukuman. Nah inilah makanya saya diseminasi sekarang untuk merubah pola pikir kita, bahwa tidak semuanya itu serta-merta hukuman. Sekarang kasus kedua, misal pas pelajaran bahasa Inggris nih, misal pas pelajaran Pak Bukhari, Boleh. anak tuh telat datang nih. Nggak mungkin kalau Pak Bukhari nyuruh keliling lapangan jelas itu hukuman ya kan. Anak tuh terlambat 15 menit sama sesuatu hal, yang lain sudah mulai belajar. Akibatnya pada jam istirahat yang lain belajar, anak ini melanjutkan pekerjaannya selama 15 menit kemudian mengambil jam istirahat. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa Bu Linda konsekuensi? Karena masih menyangkut dalam pelajaran tadi. Ya, karena akibat dari dia terlambat, tapi itu masih masuk dalam pelajarannya. Konsekuensi dia tidak bisa istirahat karena tadi dia terlambat. Tapi kalau Pak Bukhari, oh siapa yang terlambat tadi? Tegak bendera selama 15 menit, itu maksudnya hukuman. Nah, udah mulai bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Baru dua ini, nanti ada satu lagi, hukuman dan konsekuensi. Apakah ini efektif? Belum. Dihukum terus efektif nggak? Enggak. Dikasih konsekuensi terus? Enggak juga. Karena konsekuensi itu jangka pendek. Ya hal itulah. Besok bisa jadi lain lagi. Kenakalan ulang lagi. Besok lain lagi. Orang yang lain, anak yang lain lagi, ulang lagi. Itu. Berarti itu belum permanen. Nah, sebelum masuk kita ke materi selanjutnya, ini tentang posisi kontrol guru. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira jujur aja, sekarang kita di posisi mana sebagai guru? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Jujur aja. Kita tanya diri masing-masing. Kita sebagai guru yang penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kayaknya kalau kita SD itu Semua kadang dalam penghukum, kadang membuat anak merasa bersalah, kadang berteman, kadang kita mantau, atau kadang kita jadi manajer. Wah, kalau Pak Agus sudah manajer. Salut, Pak Agus sudah manajer. Manajer, saking manajernya anak dibiarkan di kelas, manajer tak kemana-mana gitu ya. Percaya aja sama anak ya. Itu manajer versi Pak Agus. Nah, kita akan lihat penjelasannya posisi kontrol kita masing-masing. Kalau sebagai penghukum, biasanya yang suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kau ini, sini baris. Berarti kita sedang memposisikan diri sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah gini, kamu tuh udah kasihan sama ibu. Cobalah belajar yang serius. Pernah tak begitu juga? Aku penghukum lagi. Mengaku ibu kecewa lah, ibu pikir kamu tuh mau belajar serius, tapi nyatanya kamu macam ini dengan ibu. Pernah tak? Pernah ya? Secara tidak sadar kita itu membuat anak merasa bersalah. Atau kita lebih sering menjadi teman. Cepatlah nak, pagi ibu kena marah kepala sekolah kalau kamu tidak baris. Pernah tak begitu? Ayolah bantu ibu ini dulu, tolong ibu lah. Masa ada mau nolong ibu? Ayolah nak. Itu kita memposisikan sebagai teman. Apa akibatnya? Anak itu akan tergantung. Kita minta tolong, minta tolong, minta tolong. Anak akan tergantung. Jadi kemudian yang keempat sebagai pemantau. Nah, ini kalau pemantau ini agak tegas sedikit. Misal ada anak berbuat salah. Nah, kamu kesalahannya apa? Ini bu tidak pakai sepatu hitam bu. Nah, apa peraturan kita?
sepatu hitam Bu. Nah terus sekarang gimana? Nah seperti itu berarti kita sebagai pemantau, kita bisa menyesuaikan diri dengan anak. Nah yang paling bagus itu adalah sebagai manajer, bahasanya diganti. Kalau pemantau tadi masih bahasanya tok 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 satu-satu, apa peraturannya? Mandor. Nah kalau manajer kita mengayomi, panggil anak, nah kenapa udah pakai sepatu hitam? Karena alasan ini Bu. Nah yang kita yakini kemarin bagaimana? Kita mengambil hati anak itu supaya dia yang berpikir sendiri. Oh iya Bu, peraturannya harus pakai sepatu hitam. Berarti kamu tuh sejalan enggak dengan yang kita yakini? Enggak Bu. Nah itu manajer itu menggali, tapi jawaban tuh anak sendiri yang mendapatkan. Anak sendiri. Enggak Bu gitu. Terus kalau sudah kayak gini, kayak mana nak? Kita tanya. Biar dia berpikir lama. Jangan kita yang ngasih tahu jawabannya. Biar dia berpikir lama. Oh iya Bu, seharusnya pakai sepatu hitam enggak Bu? Iyalah besok saya beli. Nah kalau ketika sudah keluar, iyalah besok saya mau berubah. Berarti anak itu sudah mengevaluasi dirinya dan dia mau berusaha. Itulah posisi yang terbaik. Tapi tidak harus juga setiap hari jadi manajer. Ya mungkin sesekali tetap aja ya namanya berubah dan mungkin instan tiba-tiba penghukum dan terus kadang memang ada. Tapi sedikit banyaknya mari kita mencoba untuk mulai sekarang menghadapi anak-anak yang bermasalah itu kita bertindak sebagai manajer. Bisa Bapak Ibu kita coba nih di sekolah kita? Bisa? Bisa ya, insya Allah ya. Kita mengurangi penghukum ya. Kalau kita tiap hari Nah, tiap hari karena di sekolah apalagi SD, SMP itu masalah pasti ada setiap hari. Coba pelan-pelan kita menjadi manajer untuk anak. Nih kasus lagi. Nah di kasus ini Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi itu guru matematika. Kemudian karena dia tidak masuk, adalah Bu Rina sebagai guru pengganti. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Ini anak-anak SMP biasanya nih. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan untuk tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Bu Rina. Kadang kan gitu anak-anak kalau bukan dengan guru yang ngajar, sepele, suka ketawa, suka mengejek. Akhirnya Bu Rina mencoba menyapa Vivi dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Bu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah Ibu santai lah Bu, katanya. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Sudah tepat belum tindakan Bu Vivi? Belum. Bu Vivi bertindak sebagai apa kalau di cerita itu? Kasihan. Apa tadi? Kasihan. Setelah Yang nomor berapa tadi? Nomor 2 merasa bersalah. Iya. Akibatnya apa? Berubah tidak Vivi dengan Natali? Enggak kan? Enggak berubah, dia malah santai aja katanya. Berarti sudah tepat enggak posisi kontrol Bu Vivi, Bu Rina dalam kasus ini? Belum tepat ya, karena Bu Rina memposisikan sebagai pemberi rasa bersalah. Akhirnya anak tetaplah tidak menghormati dia. Harusnya bagaimana Bu Rina bertindak kalau ada anak yang tidak mau fokus belajar dengan dia? Harusnya gimana? Jadi manajer atau pemantau atau dihukum, penghukum, atau kita jadikan teman? Kita jadikan teman. SMP ya, SMP. Seharusnya bertanya sama guru. Ini guru SMP. ya kalau bisa di sana jadi manajer kan bagaimana? Sekarang kita mencoba merayu lah, misalnya menggali supaya anak itu bisa untuk melakukan mengerjakan tugasnya dengan cara memberi pemberitahuan sebelumnya kan. Oke, ini jawaban dari guru SMP. Kita berusaha jadi
manajer. Ya, kita tanyakan pada anak, apa penyebabnya, kenapa tidak mau fokus pada jam pelajaran ibu? Apa salahnya? Boleh tidak seperti itu? Tidak, Bu. Nah, setelah anak nanti malah tidak boleh, Bu. Jadi bagaimana ke depannya? Ya, Bu, saya akan menghormati ibu. Nah, itu. Jadi pada pelajaran selanjutnya, Vivi dan Natali ini lebih menghormati Bu Rina. Jangan pula melaju. Ada murid yang begitu, dia nggak sopan sama saya. Udahlah, saya tidak mau lagi ngajar di kelas itu. Boleh seperti itu, Bapak Ibu? Tidak, ya harus dipanggil, digali anak. Apa masalahnya? Apa penyebabnya? Kenapa dia tidak menghormati kita? Tuh, setelah ketemu solusi, anak sendiri nanti kan solusi itu dari anak, maka masalah itu akan terselesaikan. Nah, ayo kita main lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Kamu tuh tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau Pak Gus bilang pembuat rasa bersalah, Pak Hasan bilang penghukum. Ya, ini kan penting rasa bersalah. Rasa bersalah dari anak. Coba yang ketiga. Ayolah, lakukan demi ibu. Teman, pembuat rasa bersalah. Pak Buhori bilang teman. Kamu mau dapat stiker dah hari ini? Ayo belajar. Nanti dikasih stiker. Pemantau. Teman. Nah, kalau yang nomor 5, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Wah, bagaimananya? Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Mas aku pembuat rasa bersalah. Belah sini apa? Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, pembuat rasa bersalah. Kata kuncinya yang digaris. Yang digaris selalu. Jadi apa kita? Jadi teman saya. Teman. Tapi ini bisa selesai buku bahasa bersalah ya sih? Ya kan kalau Pembuat rasa bersalah. kan kayaknya bahasa dekat gitu loh. Kayaknya. Coba kita tengok ya. Apa isinya? Nah, kecewa sekali. Akhirnya anak merasa bersalah. Kamu tidak pernah, kalau kita menghakimi anak itu maksudnya menghukum. Selalu yang terakhir, selalu yang paling ini, yang paling ini. Itu maksudnya menghukum. Ada kata-kata selalu, gak pernahnya anak diam kalau belajar dengan ibu. Itu masuk penghukum, menghakimi anak. Tidak pernah, tidak pernah. Kalau ayolah demi bapak, demi ibu, itu teman. Benar Pak Buhori. Jadi dia ngerasa setara sama kita. Ayolah demi ibu lah, ayolah demi ibu, demi bapak, itu teman. Kalau stiker bintang itu ya pemantau. Kasih reward, ngasih apa itu betul. Nah, kalau ada kata-kata bagaimana, mengapa, seharusnya bagaimana, nah itu manajer. Ada perbedaan kata-katanya. Menyelesaikan masalah. Nah, tujuannya. Sampai sini paham, Bapak Ibu? Nah, insya Allah. Baru kita masuk ke keyakinan kelas. Kita tadi sudah sepakat bahwa kita mencoba menjadi manajer, ya kan? Nah, disiplin positif itu tidak akan mampu terlaksana kalau tidak ada keyakinan. Kita harus yakin dulu, baru kita bisa menjadi disiplin. Kalau kita tidak yakin sama diri kita, bisa kita disiplin? Tidak. Makanya kita harus menimbulkan keyakinan. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa.
Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam hal intrinsik dari dalam diri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Nah, jadi menciptakan budaya positif itu terakhir. Yang pertama, peraturan. Dari peraturan itu kita ubah jadi keyakinan. Beda peraturan dengan keyakinan. Beda tuh. Kalau peraturan tuh tertulis tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak, itu peraturan. Kalau keyakinan, nilai-nilainya dari peraturan itu tadi, apa nilai yang mau kita ambil? Nilai disiplinnya kah? Nilai kerjasamanya, nilai tanggung jawabnya, itu keyakinan. Sesudah ada keyakinan di kelas masing-masing, akan terciptalah lingkungan yang positif. Kalau setiap kelasnya sudah lingkungannya positif, maka dengan sendirinya akan terciptalah budaya positif di sekolah. Nah, jadi itu sangat penting. Nah, kalau peraturannya begini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai apa yang kita mau? Nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinannya? Berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti nilainya apa? Menghormati atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti nilainya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa? Kesehatan. Harus antri, harus bergantian. Berarti nilai apa yang mau kita tanamkan? Sabar, menghormati orang lain. Gunakan masker kalau pas corona. Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Sebaiknya di kelas itu bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelasnya yang diyakini. Oh, kalau aku lari, aku nanti tidak selamat. Keselamatannya itu yang coba ditanamkan, bukan melarang dia berlarinya, tapi efek dari dia berlari itu apa? Itu yang ditanamkan di kelas. Itu yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan tadi negatif, tidak boleh buang sampah, tidak boleh terlambat. Ada kata-kata tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Itu kalimat negatif. Kalau keyakinan, kalimatnya positif. Tidak boleh buang sampah, berarti menjaga kebersihan kelas. Kan lebih enak didengar daripada peraturan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, diganti menjadi kata yang lebih positif. Tapi nilainya itu juga. Tidak boleh bertengkar dengan teman. Kita ganti menjadi saling menghormati dengan teman. Jadi yang coba diingat anak bukan tidak boleh bertengkarnya, tapi dia harus menghormati orang lainnya. Jadi nilai-nilai itu bentuknya positif, bukan yang kata-kata negatif. Nah, apakah keyakinan kelas itu mutlak itulah selama 1 tahun? Tidak. Bisa disesuaikan lagi keyakinannya. Kalau mungkin anak sudah disiplin, berarti kita muatkan yang lain, keyakinan yang lain. Nah, kebetulan Bapak Ibu saya sudah melaksanakan keyakinan kelas, membentuk keyakinan kelas di kelas 2. Alhamdulillah hari Kamis kemarin saya sudah membentuk keyakinan. Cara-caranya bagaimana Bapak Ibu? Jadi kita sediakan kertas flipnote seperti itu, kita bagikan ke anak. Anak yang membuat peraturan sendiri. Jadi bukan kita yang membuat peraturan, anak yang membuat. Kamu naknya di kelas ini bagaimana? Terserah, bebas. Kami boleh makan, kami tidak mau nyata terus, kami mau belajar dengan gambar-gambar, boleh. Kami maunya piket sekali seminggu. Ada yang nulis kami nak piket tiap hari. Bebaskan dulu anak-anak membuat peraturan apa yang mereka mau. Setelah peraturan dibuat, lalu kemudian ditempel. Sediakan kertas untuk menempel peraturan-peraturan itu yang ditulis oleh anak, bukan kita.
baru kita merubah kata-kata anak. Tadi kan masih negatif tuh, masih pakai tidak, atau saya mau. Kita rubah menjadi keyakinan. Jadi mungkin ada 2 anak atau 3 anak yang sama. Yang satu tidak boleh bertengkar, yang satu tidak boleh mengejek, yang satu tidak boleh ribut. Kan intinya masih sama. Kita kumpulkan, jadikan satu keyakinan. Berarti maksudnya mana itu? Saling menghormati. Tanya anak, setuju enggak saling menghormati? Setuju. Yakin mau melakukan? Yakin. Berarti sudah mulai tertanam di anak. Tulis. Nah, setelah selesai, kita akan buat janji dengan anak. Kalau anak SMP mungkin bisa tanda tangan. Nah, kalau anak SD kan dia tidak tahu tanda tangan. Jadi kami pakai cap jempol, bukti bahwa memang dia sudah berjanji untuk melaksanakan. Sini jari Pak, pakai spidol kami kemarin, bahwa dia akan ingat. Dengan dia meneken, dengan dia tanda tangan, dia akan ingat apa yang sudah dia janjikan. Apa yang sudah dijanjikan itu dia akan ingat. Nah, ini jadi ketika anak nanti berbuat masalah, ingatkan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Misal anak terlambat, nah kemarin keyakinan kelasnya bagaimana? Oh iya Bu, tidak boleh terlambat. Nah jadi kedepannya bagaimana? Bangun lebih pagi Bu, biar tidak terlambat. Nah seperti itu. Jadi kata-kata tidak itu dihilangkan, kita ganti menjadi yang lebih positif. Nah yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kalau penghukum tadi, anak tidak dapat manfaat, anak tidak berubah. Kalau konsekuensi mungkin berubah, tapi pada saat itulah, besok dia akan lupa lagi. Nah, kalau restitusi ini harapannya apa? Sepanjang tahun dia akan berubah. Nah, itu restitusi. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini tahapan-tahapan kita untuk menyelesaikan masalah. Kita tidak bisa lagi menghukum anak tadi kan, anak tidak berubah. Konsekuensi hari itulah, besok mulang lagi. Nah, kita harus mencoba menerapkan segitiga restitusi dengan harapan anak bisa berubah. Jadi tidak bolak-balik kita ngasih konsekuensi, tidak bolak-balik ngasih hukuman, tapi anak mau berubah dengan sendirinya. Yang pertama, kita harus melakukan menstabilkan identitas yang paling bawah ini. Caranya gimana? Tanya anak. Kamu kenapa bertengkar Bu? Tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu dulu zaman sekolah, ibu berantem juga kok dengan kawan. Tidak apa-apa. Itu untuk apa? Untuk menstabilkan identitas. Kalau kita malah menyudutkan anak tambah ngedrop. Itulah kamu kok, nakal yang segala macam. Anak kan tambah ngedrop. Tapi kita stabilkan identitas dulu supaya dia merasa, oh ibu tidak marah kok. Oh iya ternyata anak-anak juga biasa kok bercanda seperti itu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Tidak apa-apa nak. Ibu dulu macam tulang lebih parah lagi dari kamu. Ibu dulu manjat-manjat di sekolah bisa. Jadi anak merasa, oh masih wajar ya yang saya lakukan ini, distabilkan. Sesudah distabilkan identitas, anak tidak down, baru kita validasi tindakan yang salah. Emangnya kenapa sih kok bisa berantem? Pasti ada alasannya. Tanya, iya Bu, nyebut nama Mbak Ambo. Biasa kalau anak SD kan gitu, gara-gara nyebut nama Mbak Bella berantem. Pensilku disimpan Bu. Kita validasi tindakan yang salah. Nah, kalau ngambil pensil kawan lagi, boleh tidak nak? Tanya
oh tidak boleh. Boleh tidak berantem kawan sampai berdarah-darah? Oh tidak boleh. Nah itu kita validasi tindakan yang salah. Walaupun kita bilang tidak apa-apa, tapi tetap kita tanamkan kalau tindakan dia itu salah. Sampai dia sendiri yang merasa, oh iya memang salah, memang tidak boleh. Itu sudah 2 langkah. Sesudah anak stabil emosinya, sesudah anak menyadari kesalahannya, yang ketiga baru kita tanyakan keyakinan. Nah kalau kita belum buat keyakinan kelas, macam mana kita nak tanya keyakinan ke anak? Ya kan? Berarti kita harus punya keyakinan kelas dulu, baru kita bisa bertanya apa keyakinan yang kita pahami kemarin, nilai-nilai kemarin apa baik. Oh iya bu, saling menghormati. Lah kalau bertengkar tuh saling menghormati dan nak? Enggak bu, seperti itu. Kita nanya yang menjawab anak, bukan kita yang jelasin. Kalau bertengkar itu tidaklah, itu bukan. Kita hanya bertanya, anak yang menjawab. Enggak boleh bu. Nah kalau ini kejadiannya seperti ini, lalu bagaimana? Kita yang bukan kita memberi solusi, tapi kita bertanya apa solusi, biar dia sendiri yang mikir solusinya. Nah sekarang kamu sudah bertengkar dengan si B jadi menangis. Sekarang solusinya bagaimana? Biar dia berpikir, minta maaf bu. Kadang anak gitu. Berarti itu bukan kita yang menyuruh minta maaf kan? Tapi anak sendiri yang menyadari kesalahannya dan dia mau minta maaf. Minta maaf. Oke, kamu sungguh-sungguh minta maaf. Ya bu, mau sungguh-sungguh bu. Saya tadi salah. Nah itu berarti kita sudah menanamkan satu nilai. Kalau parah lagi misalnya kawannya sampai berdarah, terus darah-darahnya itu bagaimana nak? Terus saya belikan Hansaplast lah bu, atau saya carikan obat merah lah bu. Nah itu berarti anak kita sudah mulai tertanam bahwa dia menerima konsekuensi dari perbuatannya dan dia sendiri yang mau berubah. Diharapkan ke depannya dia tidak mengulangi lagi karena dia sudah tahu bahwa tindakan dia itu salah dan dia juga bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi anak diajar untuk memikirkan masalahnya sendiri, mencari pemecahan masalahnya sendiri. Nah ini tadi menstabilkan identitas. Tidak apa-apa nak buat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga dulu kayak gitu. Tenang, bisa kita selesaikan. Duduk dulu. Nah bapak tidak mau nyari siapa benar sama salah dah. Tapi ayo kita cari solusi. Nah kemudian kita validasi. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu, baru kita tanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas tadi, apa nilai-nilainya. Nah terus kamu maunya bagaimana? Sudah selesai. Nah terima kasih, thank you. Nah mungkin Bapak Ibu ini yang dapat saya sampaikan dalam diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya harapkan ilmu yang bermanfaat ini bukan hanya saya yang menerapkan di kelas saya ingin juga rekan-rekan yang lain. Mungkin saya menjelaskannya tidak seperti dosen-dosen atau orang-orang yang kompeten di bidangnya, tapi ini adalah rangkuman dari yang saya pelajari. Saya harap kita bisa mulai menanamkan budaya positif di kelas kita. Minimal kita mengurangi hukuman yang tidak ada tujuannya, tidak ada kaitannya dengan pembelajaran murid-murid kita. Alangkah lebih baiknya jika budaya positif ini dapat menjadi budaya yang kita pakai di sekolah sehari-hari. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Apakah membentuk karakter itu cukup 1 bulan, 2 bulan, 1 semester? Belum tentu juga. Ya, jadi di sini saya harap Bapak Ibu semua dan saya pribadi, kita semua harus tetap semangat untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Jika ada kendala anak tidak mau ikut peraturan, ya wajar. Namanya ini masih pertama ya Bapak Ibu, yang mungkin anak pun kaget. Kok tiba-tiba ibu bapaknya jadi lembut semua nih, tidak ada yang marah-marah mungkin. Akibatnya mungkin mereka akan malah sepele
dan sebagainya, tolong jangan patah semangat Bapak Ibu. Tetap harapan kita bukan semester depan anak kita jadi baik, tapi mungkin 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang baru benar-benar tertanam budaya positif ini. Jadi minimal kita di sekolah ini bekerja sama, makanya saya juga minta kerjasama dari rekan-rekan guru sekalian, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil yang ada di depan untuk mulai bisa menanamkan budaya positif di kelas, di sekolah kita pada umumnya SD dan SMP. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Ayu. Dia mau nanya tentang keadaan kelas ya Bu. Ya. Kalau di tingkat SD itu kan kayak Langsung aja. baiklah, izin bertanya. Ini berkaitan dengan keyakinan kelasnya. Kalau di tingkat SD 1 sampai kelas 6 itu kan kalau keyakinan kelas ada wali kelas dengan anak-anak murid. Berarti keyakinan kelas itu hanya satu yang dia ikutin. Namun kalau untuk SMP itu kan kebanyakan guru mapel ya Bu ya. Jadi dia nggak bisa untuk fokus dengan satu keyakinan kesepakatan itu tadi kan. Satu misalnya keyakinan dengan guru mapel matematika, satunya lagi dengan guru agama, satunya lagi beda. Karena kemarin pernah dicoba di SMP, waktu itu dengan guru seni budaya sudah dicoba keyakinan kelas. Ketika dia berganti lagi dengan guru mapel yang lain, dia bingung tentang keyakinan kelas. Jadi dia berpikir bahwasanya keyakinan kelas itu sebuah peraturan setiap guru masuk ke dalam kelasnya masing-masing, karena dia berjatuhnya kan mapel bukan kelas. Kalau kelas itu kalau kelas 1 sampai kelas 6 kan enak nih, cuma satu kesepakatan deal. Tapi kalau SMP itu beda. Nah itu gimana Bu? Karena anak tuh berpikirnya itu seperti aturan setiap guru, bukan kelas. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Ayu. Ada yang mau nyoba jawab? Kira-kira kalau di SMP cukup satu untuk semua atau memang per guru mapel? Kira-kira gimana nih? Ada yang mau jawab? Kalau menurut saya ya, supaya nggak bingung, kalau di SMP kan ada wali kelas, jadi situlah bisa menentukan keyakinan kelas masing-masing. Jadi setiap mapel itu umum lah, hanya satu keyakinan kelas. Kalau mungkin kalau secara individu mungkin keinginan guru, keinginan bersama kan, anak-anak murid kan beda-beda. Jadi dipandu wali kelasnya supaya buat keyakinan kelas untuk semua mapel. Bu Linda, kalau pendapat saya ini kan untuk SMP kan guru mapel. Enak guru mapelnya dibuat rapat dulu, gitu ditanya keyakinan masing-masing, nanti baru ditempelin. Jadi anaknya kan mustahil kan guru mapel itu kan pasti ada yang sama. Nggak mungkin ditempelin satu-satu. Mendingan dicari yang umum aja gitu nah. Itu pendapat saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dari Bu Linda, gurunya perempuan dulu, nanti sudah deal mana yang mau ditempelkan itu. Kalau dari Pak Agus, wali kelasnya, nanti guru mapel tinggal mengikuti. Ya, dealnya keyakinan kelas ini per guru Bapak Ibu. Tidak hanya guru kelas, guru mapel pun mempunyai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Saat kita berdiri di kelas dengan murid kita yang ada di kelas, saat itulah kita praktekkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ganti guru, ya keyakinan yang sudah disepakati dengan guru itu. Gimana supaya anak kok udah bingung kebanyakan peraturan? Tidak, keyakinan itu beda dengan peraturan. Peraturan tadi tidak boleh mencontoh, tidak boleh, tidak boleh. Kalau keyakinan itu kan nilainya, saya rasa hampir sama semua. Jadi keyakinan itu nilainya. Keyakinan dengan Bu Ayu harus saling menghormati. Di Bu Desi nanti saling menghormati juga ada jatuhnya. Ya kan? Dengan Pak Mi, Pak Agus nanti juga akan saling menghormati. Satu. Keyakinan kedua, belajar dengan fokus. Di Bu Desi nanti ketemu juga enggak itu? Dari peraturan yang dibuat anak. Ketemu, belajar dengan fokus. Di Pak Mi ketemu, di Pak Agus ketemu. Jadi keyakinan itu bunyinya tidak per poin, tapi dia lebih universal. Tidak perlu 10 keyakinan kelas, 2, 3 pun boleh. Pertama ya tentu saja harus saling menghormati. Itu semua nilai yang kita tanamkan apa?
Saling menghormati itu masuklah di situ peraturan, tidak boleh bertengkar, tidak boleh ngomong kotor, harus menghormati guru. Itu semua masuk ke saling menghormati. Yang kedua, nilai kedua apa? Kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Misal, itu sudah mencakup daftar piket, siapa buang sampah, tidak boleh bikin kotor, itu sudah masuk. Menjaga kebersihan kelas. Ketemu tidak nanti Ibu Desi? Ketemu itu juga nilainya. Ketemu di Pak Agus nanti itu juga nilainya. Jadi mungkin di Bu Ayu itu ada 3, di Bu Desi ada 4, nanti di Pak Mi cuma 2, di Pak Agus ada 5 misalnya. Tapi itu universal. Keyakinan itu kata-katanya universal, nilai-nilainya universal. Saya rasa anak tidak akan bingung karena hampir sama lah, itulah keyakinannya. Nanti yang ketiga apa? Oh tidak buat PR apa segala macam, itu masuknya ke belajar fokus ke diri. Jadi kata-kata keyakinan itu nilainya yang dimaksud. Belajar dengan bergembira, belajar dengan fokus, saling menghormati, menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu kata-kata nilainya. Jadi idealnya semua guru, walaupun SD dengan guru mapel dia punya keyakinan, itu tidak akan berjalan dengan Pak Agung karena metode mengajar Pak Agung lain, tidak masuk. Jadi keyakinan kelas yang saya buat dengan kelas saya itu berlaku kalau saya mengajar di kelas itu. Pas dengan Pak Agung, ya keyakinan dengan Pak Agung, apa yang sudah disepakati bersama Pak Agung. Dan saya rasa tidak akan terjadi kebingungan karena pada dasarnya nilai-nilai yang mau dicapai itu hampir sama. Begitu Bu Ayu. Ada yang masih mengganjal boleh? Udah mulai lah ya. Nah, jadi membuat keyakinan sekali lagi bukan peraturan, nilai-nilainya. Sungguh-sungguh semangat saling menghargai, kesehatan segala macam. Itu keyakinan, beda dengan peraturan. Ada lagi Bapak Ibu? Kami boleh, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya tidak salah tangkap dari awal hingga akhir penjelasan Bu Pepi ini, saya dapat memahami teman dengan bahasa lain. Artinya kita menggali nilai-nilai kesadaran pada diri anak itu sendiri sehubungan dengan dunia pendidikan agar terbentuk karakter yang diharapkan. Saya punya bahasa begini. Kita berupaya agar anak itu berakhlak mulia. Itu kalau bahasa saya, Bu, mohon maaf kalau salah. Kita berupaya agar anak itu berakhlak mulia sehubungan dengan pendidikan dan karakter. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin kita berharap anak itu berakhlak mulia sementara gurunya tidak berakhlak mulia? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mi. Ada yang mau menjawab, Ibu, Bapak? Apakah mungkin kita menanamkan kepada anak akhlak mulia kalau gurunya sendiri tidak berakhlak mulia? Ayo Bu Isa, menjawab Bu Isa. Bu Isa sekali ngomong. Coba ngomong Bu Isa. Kira-kira mungkin enggak? Yang bahasa pakai mic, oke, boleh. Kalau aturan sama menerapkan peraturan setiap kelas untuk anak sedangkan guru sendiri belum mulai, itu mungkin bisa dimulai dulu dari diri sendiri, diri guru baru terapkan ke anak. Baik, gimana Pak Mi? Kalau Bu Aisyah bilang diri sendiri dulu baru menerapkan ke anak, benar Bapak Ibu semua. Kita harus menerapkan disiplin positif ini pada diri kita dulu. Makanya saya mengadakan diseminasi ini kepada Bapak dan Ibu guru, bukan kepada murid di kelas. Kalau tujuannya hanya untuk murid, saya akan sampaikan saja kepada murid. Kenapa saya menyampaikan kepada Bapak Ibu guru? Karena tujuannya adalah merubah diri kita dulu. Setelah materi yang begitu panjang yang banyak saya sampaikan tadi, kita sudah mulai bisa
mungkin mulai mencoba menanamkan budaya positif tersebut, marilah mulai dari diri kita sendiri. Tidak mungkin kita nyuruh orang sholat kalau kita tidak sholat. Tidak mungkin kita nyuruh orang lari kalau kita cuma nonton, ya kan? Kita yang mencontohkan. Saya yakin Bapak Ibu guru dalam hati kecilnya semua pasti ingin menerapkan disiplin positif. Siapa yang tidak mau kelasnya disiplin, ceria, semangat, anak-anaknya hebat, pasti mau. Dan marilah kita bersama-sama Bapak Ibu guru untuk mulai menanamkan budaya positif ini pada diri guru masing-masing dulu sebelum mengajarkan kepada anak-anak. Mungkin begitu Pak Min? Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup lah ya. Saya kira sudah mulai ada wawasan kita tentang budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang berkenan mengikuti kegiatan diseminasi ini sampai selesai. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Jika masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan, saya siap kapan saja untuk berdiskusi tentang budaya positif, keyakinan kelas, hukuman, konsekuensi dan restitusi, apapun itu silakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian dari Ibu Baby Nabisa. Semoga apa yang disampaikan kita semua mulai dari sekarang lebih baik lagi ya. Untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah hari ini. Setelah mengikuti kegiatan hari ini, saya jadi menambah pengetahuan mengenai diseminasi budaya positif disiplin dan juga betapa pentingnya keyakinan kelas untuk diterapkan dalam satu kelas dan juga penerapan konsekuensi, hukuman dan juga restitusi yang penting bagi sebuah lingkungan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Hartati. Setelah mengikuti kegiatan hari ini, saya bisa memahami hukuman dan konsekuensi, dan saya juga bisa menerapkan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Miraningsi. Dalam kegiatan hari ini yang dipimpin langsung oleh Bu Febi Rafisa SPDGR, saya mengetahui tentang paradigma belajar. Di sini kita menciptakan adanya budaya positif. Dalam langkah-langkah untuk mencapai budaya positif, ada yang namanya peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan, baru sampai ke budaya positif. Dalam mencapai budaya positif itu, kita juga harus mengetahui apa sih itu hukuman, konsekuensi, dengan restitusi. Dalam hal tersebut, kalau kita sudah paham, maka kita bisa menciptakan proses pembelajaran yang baik dan benar. Sekian, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Hadir semua, pintar anak-anak ibu, hadir semua. Nah, anak-anak ibu, tadi kan kita sudah berdoa. Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan membuat keyakinan kelas. Siap ya. Anak-anak ibu tahu nggak apa artinya keyakinan? Nggak tahu. Yakin apa yakin? Yakin kita menjaga kelas. Yakin itu apa yakin? Nggak tahu. Yakin itu sama dengan percaya. Yakin itu sama dengan percaya. Nah, kita akan membuat keyakinan di kelas kita, apa yang kita percayai, apa yang kita sepakati. Apa saja yang kita sepakati tentang pembelajaran kita di kelas ini selama 1 tahun ke depan. Ya, itu hari ini kita akan membuat
keyakinan kelas. Nah, anak-anak ibu terbayang nggak kira-kira kelas kita ini mau seperti apa? Belajarnya mau seperti apa? Bagus. Belajarnya mau gimana? Papan tulisnya bagus, kelasnya bagus. Nah, nanti anak-anak ibu terserah mau nuliskan apa saja, ya. Bisa kita mulai membuat keyakinan kelas? Bisa, ya. Bersih toilet ada di kelas kita, bersih toilet. Yang ada di dalam kelas. Dengan teman harus bagaimana? Kamu maunya bagaimana? Baik. Dengan ibu guru bagaimana? Nah, dengan belajarnya bagaimana? PR-nya bagaimana? Kalau ada PR bagaimana? Nanti kamu sendiri yang membuat peraturannya maunya bagaimana? Ditulis nanti ya? Bisa? Nah, ini ibu bagikan kertas. Nah, ini ada kertas. Nanti kamu tulis di sini. Kamu maunya kelas kita bagaimana? Ada piket apa enggak? Atau biarlah berantakan? Apa? Boleh. Apapun yang kamu mau. Berapa banyak yang kamu tulis? Mau tulis boleh. Mau tulis 2 boleh. Mau tulis 5 boleh. Apa saja yang kamu mau tentang kelas ini. Paham? Iya, apapun peraturan yang kamu mau di kelas ini tulisnya di sini ya. Ya, apa yang mau topik tulis tentang peraturannya, topik maunya bagaimana. Nanti ya, nanti tuh kasih spidol warna-warni biar cantik. Kamu aja. Nanti ibu ikut setuju aja. Nah, ibu ada pensil warna ya. Ya.
boleh. Apalagi di sini nggak boleh makan, iya, membersihkan kelas. Nah, apalagi nih, kelasnya harus bagus. Ya, ini adalah yang kamu tulis. Sekarang kita akan merubah peraturan ini yang kamu tulis tadi. Kita akan merubah jadi keyakinan. Ya, kalau peraturan itu kan ada kata-kata tidak boleh, ya kan kamu tadi bikinnya tidak boleh. Sekarang kata-kata tidaknya kita hilangkan. Kita ganti jadi kata-kata yang lebih bagus. Boleh. Pokoknya kata-kata tidaknya kita buang. Ya, kita coba ya. Buat kata yang bagus didengar. Yang kita yakini. Boleh dulu. Yang pertama dulu. Tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah. Berarti kalau dibikin kata-kata yang lebih bagus, gimana jadinya? Membuang sampah di jadi kata-katanya membuang sampah di tong sampah. Tiket kelas. Itu namanya kita apa? Menjaga apa gitu? Menjaga kelas. Kita buang sampah di tong sampah. Kita piket kelas. Kan hampir sama tuh. Buang sampah, piket kelas. Itu namanya apa? Menjaga kesehatan. Bukan kesehatan apa? Apa kata-katanya? Menjaga kebersihan kelas. Apa keyakinan kita yang pertama? Menjaga kebersihan ya, anak-anak. Yang pertama keyakinan kelas kita menjaga kebersihan kelas. Kita cari lagi yang kedua ya. Oh ini tidak boleh apa ini bertengkar, harus sopan. Nah, kalau kita tidak boleh bertengkar, kita harus sopan. Berarti itu namanya apa? Topik. Itu apa namanya kalau tidak boleh bertengkar, harus sopan? Itu namanya kita harus saling apa? Saling baik. Saling apa lagi? Saling sayang, menyayang. Saling apa lagi? Saling berteman. Apa lagi? Saling menghormati. Kita harus apa? Saling menghormati. Setuju? Jadi kita sudah punya dua keyakinan. Yang pertama tadi menjaga kebersihan kelas. Yang kedua saling menghormati. Nah, yang ketiga, ayo kita
Ya, hitam semua jempolnya. Berarti kita sudah berjanji untuk melaksanakan keyakinan kelas. Mau melaksanakan keyakinan kelas? Sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Mulai kapan kita terapkan keyakinan kelas? Mulai hari ini ya? Ya, mulai hari ini kita akan menerapkan keyakinan kelas. Jagalah kebersihannya, saling menghormati, belajar yang fokus. Cuman 3 keyakinan kelas kita, jangan sampai lupa. Ini nih, ya tapi jangan sampai lupa. Dan cukup kegiatan kita untuk membuat keyakinan kelas. Karena waktu istirahat sudah berbunyi, ayo kita istirahat. Ayo boleh istirahat.